Ada masa ketika hati terasa sempit, pikiran berisik, dan hidup seolah mendesak kita untuk segera mengerti. Dalam kegelisahan itu, kita tergoda untuk segera mencari jawaban, apapun bentuknya. Kita ingin kepastian, ingin tahu kemana arah hidup membawa, ingin segera menyelesaikan semua teka-teki batin yang membuat malam terasa panjang. Tapi kebenaran yang kadang sulit kita terima adalah ini. Tidak semua hal siap untuk dijawab saat itu juga. Di tengah kekalutan, jawaban sering menjadi alat pelarian. Bukan karena kita benar-benar menemukan makna, tapi karena kita tak tahan dengan ketidakpastian. Kita bertanya bukan dari ruang kesadaran, tapi dari kegelisahan. Dan dalam kondisi seperti itu, kita cenderung menerima apapun yang tampak seperti jawaban, meski dangkal, meski tak selaras dengan suara dalam diri. Kita tidak sedang mencari kebenaran, kita sedang mencari kelegaan. Namun kelegaan sesaat bisa mengaburkan kejernihan. Kita menyandarkan keputusan pada jawaban yang lahir dari kepanikan, bukan dari kebijaksanaan. Kita memburu makna seperti memburu udara di tengah badai, padahal badai bukan waktunya bernapas, melainkan berlindung. Ketika kita terlalu ingin tahu, kita mudah terjebak dalam ilusi kepastian. Apapun yang terdengar masuk akal, kita terima tanpa benar-benar memeriksa apakah itu sejalan dengan kebenaran terdalam kita. Dalam upaya untuk segera menyudahi rasa tak nyaman, kita menipu diri sendiri. Kita menyebut selesai, padahal belum ada yang benar-benar selesai. Kita bilang, aku tahu, padahal yang tahu hanyalah ego yang tak sabar. Jawaban yang belum matang justru bisa menyesatkan. Ia menutup kemungkinan, membekukan proses, dan seringkali menghentikan pertumbuhan. Padahal, kadang ketidaktahuan adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, jika kita berani tinggal di sana lebih lama. Ada kekuatan tersembunyi dalam waktu. Ia seperti lautan yang perlahan membawa serpihan kebenaran ke permukaan, satu persatu, saat kita sudah cukup tenang untuk melihatnya. Apa yang dulu terasa genting, lambat laun kehilangan kekuasaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu membakar dada, suatu hari hanya menjadi bisikan kecil yang tak lagi penting. Waktu tak hanya menyembuhkan, ia juga memilah. Ia menyaring kepalsuan, mengikis ilusi, dan menyisakan yang benar-benar esensial. Dalam diamnya, waktu mengajar kita untuk tidak tergesa. Ia mengajarkan bahwa memahami hidup bukan tentang seberapa cepat kita menjawab, tapi seberapa dalam kita mau hadir dalam prosesnya. Dan seringkali, saat kita tidak lagi keras kepala mencari, saat kita berhenti menuntut agar hidup menjelaskan segalanya sekarang juga, barulah jawaban itu datang, diam-diam, lembut, dan dalam. Ia tidak datang dengan ledakan, tapi dengan ketenangan yang menyusup ke relung jiwa. Hidup tidak butuh semua pertanyaan dijawab hari ini. Ada ruang dalam diri yang perlu dibiarkan kosong untuk memberi tempat bagi kebijaksanaan yang akan datang esok. Kadang, yang paling bijak bukanlah bertanya atau menjawab, tetapi diam dan percaya bahwa waktu memiliki jawabannya sendiri. Ada momen dalam hidup ketika satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan adalah diam. Bukan karena kita tak tahu harus berkata apa, tapi karena kita mulai sadar, tak semua yang belum terjawab harus segera dipaksa keluar jawabannya. Di balik kebisuan itu, tersimpan sesuatu yang lembut namun kuat, ruang batin yang perlahan menumbuhkan pemahaman sejati. Kita hidup dalam budaya yang menyanjung kecepatan dan kejelasan. Semakin cepat menjawab, semakin dianggap cerdas. Semakin pasti, semakin dianggap kuat. Namun ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak diciptakan untuk segera dijawab. Mereka hadir untuk mendampingi, bukan untuk diselesaikan dalam sekali duduk. Pertanyaan-pertanyaan ini seperti benih. Mereka perlu waktu untuk tinggal di tanah kesadaran, disiram oleh pengalaman, dipanaskan oleh cahaya perhatian. Dan dalam proses itu, sesuatu yang lebih penting terjadi. Kita bertumbuh bersama pertanyaannya. Kita belajar hidup berdampingan dengan ketidaktahuan tanpa panik. Kita belajar percaya sebelum tahu.
Ketika kita berhenti bicara, berhenti menjelaskan, berhenti berdebat dengan diri sendiri, terbukalah sebuah ruang yang tak dipenuhi oleh suara luar, melainkan gema dari dalam. Di sanalah kita mendengar bisikan yang sebelumnya tenggelam dalam kebisingan, intuisi, naluri, dan kesadaran yang lebih dalam dari logika. Diam bukan pasif, ia bukan kekosongan. Justru dalam diam yang sadar, kita mulai melihat pola-pola lama yang tak lagi relevan, luka yang belum pulih, dan kebenaran yang selama ini tertutup lapisan opini. Diam membuka cermin, dan kita mulai melihat diri sendiri tanpa topeng. Ada kekuatan dalam membiarkan sesuatu tidak selesai untuk sementara waktu. Karena saat kita tidak buru-buru merumuskan jawaban, kita memberi kesempatan pada hidup untuk menjawab lewat caranya sendiri. Terkadang bukan kepala yang menemukan jawabannya, tapi pengalaman, lewat pertemuan, kehilangan, kesendirian, cinta, dan luka. Pertanyaan yang belum dijawab adalah api kecil di dalam dada. Ia menghangatkan sekaligus menggelisahkan. Tapi kalau kita cukup sabar menahan panasnya, kita akan mendapati bahwa api itu membentuk ulang hati kita. Kita tidak hanya berubah karena tahu sesuatu yang baru, tapi karena menjadi seseorang yang baru. Dalam diam, kita belajar mendengarkan bukan hanya kata-kata, tapi makna. Bukan hanya suara luar, tapi bisikan terdalam dari jiwa. Kita menyadari bahwa banyak hal tak perlu dijelaskan untuk bisa dipahami. Dan banyak pertanyaan tak perlu dijawab untuk memberi makna. Karena terkadang, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan, hanyalah diam. Diam yang hadir sepenuh hati. Diam yang membuka ruang untuk pengertian tumbuh perlahan, dalam, jujur, dan abadi. Seringkali kita memperlakukan hidup seperti teka-teki yang harus segera dipecahkan. Kita mengejar pemahaman seperti mengejar garis akhir lomba, berharap akan ada satu kesimpulan yang menjelaskan segalanya. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Ia bukan satu soal yang menunggu jawaban pasti, melainkan arus panjang pengalaman yang tak selalu harus dimengerti saat itu juga. Ada pertanyaan yang memang tidak perlu dijawab. Bukan karena jawabannya tidak penting, tetapi karena proses bertanya itu sendiri adalah perjalanan yang menyempurnakan kita. Tidak semua misteri perlu dibongkar, beberapanya lebih bijak dihormati. Kita tidak harus tahu mengapa segalanya terjadi dengan cara tertentu, tidak harus mengerti sepenuhnya mengapa seseorang hadir lalu pergi, atau kenapa hal-hal yang kita dambakan justru menjauh. Kadang hidup hanya ingin kita hadir, bukan mengerti, dan itu tidak membuat hidup jadi kurang bermakna, justru itulah yang membuatnya indah, karena ia terus bertumbuh, terus membuka lapisan baru untuk dijelajahi. Kita lupa bahwa hidup adalah taman, bukan pabrik. Kita tidak mencetak jawaban, kita menumbuhkannya. Dan pertumbuhan butuh waktu, ketenangan, dan kehadiran. Saat kita berhenti mengejar dan mulai benar-benar hidup, di sanalah jawaban seringkali muncul. Bukan dalam bentuk kata, tapi dalam pengalaman. Bukan lewat logika, tapi lewat kehadiran. Kadang, kita baru mengerti makna sebuah peristiwa bertahun-tahun kemudian, saat hidup telah memberi jarak dan sudut pandang baru. Jawaban sejati tidak perlu dicari dengan keras. Ia datang sendiri, lembut, seperti matahari yang naik perlahan tanpa pernah terdengar. Kita tidak harus tahu semua langkah sebelum melangkah. Kita tidak perlu memiliki semua kepastian sebelum berani mencinta, mencoba, atau memulai sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Hidup bukan soal memilih A, B, C, atau D, lalu langsung tahu apakah kita benar atau salah. Kadang hidup hanya meminta kita untuk menjalaninya. Untuk merasakan, untuk gagal, untuk mencoba lagi, untuk menangis dan kemudian tertawa. Untuk menapaki jalan yang belum kita pahami, hanya dengan cahaya keyakinan kecil bahwa setiap langkah, betapapun ragu, tetap berarti. Dan yang paling penting, tidak semua hal harus masuk akal. Tidak semua harus kita selesaikan seperti soal ujian. Ada momen yang hanya bisa dirasakan, bukan dijawab. Ada cinta yang hanya bisa dijalani, bukan dimengerti. Ada kehilangan yang hanya bisa diterima, bukan dijelaskan.
Hidup bukan tentang mengumpulkan jawaban, tapi tentang menjadi seseorang yang terus belajar bertanya dengan cara yang lebih bijak. Tentang menerima bahwa kita adalah bagian dari proses yang belum selesai dan mungkin memang tidak harus selesai. Karena dalam ketidaksempurnaan itulah kita menemukan makna yang paling utuh. Dan mungkin yang paling kita butuhkan bukanlah kesimpulan, melainkan keberanian untuk terus berjalan, meski belum tahu kemana semua ini akan membawa kita. Ada keheningan yang bukan sekadar sunyi, melainkan ruang batin, di mana kita menyimpan pertanyaan-pertanyaan terdalam kita. Tidak untuk segera dijawab, tapi untuk dihormati. Tidak untuk ditekan agar keluar jawabannya, tapi untuk dijaga dalam keheningan yang sadar. Di ruang inilah, kita belajar bahwa tidak tahu bukanlah akhir dari pemahaman, melainkan pintu masuknya. Zaman ini memuja kepastian. Segala hal bisa dicari jawabannya di ujung jari. Kita diajarkan bahwa menjadi tahu berarti menjadi unggul. Padahal, tidak semua yang bisa diketahui perlu segera diketahui. Tidak semua misteri perlu dibongkar sekarang juga. Kita lupa bahwa tidak tahu adalah kondisi alami yang sangat manusiawi dan sangat suci. Ketidaktahuan yang diterima dengan jujur adalah ladang subur bagi kebijaksanaan. Karena di dalamnya ada kerendahan hati, ada kesediaan untuk terus belajar, dan ada pengakuan bahwa hidup ini lebih luas dari batas logika kita. Dalam pengakuan itu, hati menjadi lembut, dan justru dari kelenturan itu, pemahaman sejati mulai tumbuh. Kesadaran bukan berarti kita berhenti bertanya, tapi kita belajar kapan harus bertanya dan kapan membiarkan pertanyaan itu tinggal sejenak dalam diam. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua jawaban akan datang karena kita mendesaknya. Beberapa hanya akan muncul ketika kita cukup tenang untuk menerimanya. Seperti benih yang tidak bisa dipaksa tumbuh hanya dengan terus-menerus digali tanahnya, pertanyaan yang baik perlu disimpan dengan hati yang tenang. Kita belajar menunggu dengan penuh perhatian, bukan dengan kecemasan. Kita belajar hadir di tengah ketidakpastian, tanpa memaksakan pemahaman. Kearifan tumbuh bukan dari seberapa cepat kita tahu, tapi dari seberapa dalam kita bersedia tinggal dalam pertanyaan itu sendiri. Ketika kita berhenti malu pada ketidaktahuan kita justru menemukan kekuatan. Karena di sana ada ruang untuk melihat, untuk merasa, untuk menjadi terbuka terhadap keajaiban. Jawaban yang datang ke hati yang sudah terisi penuh, seringkali hanya menjadi tumpukan teori. Tapi jawaban yang datang ke hati yang kosong, menjadi terang yang menyatu dengan hidup. Ketidaktahuan yang diterima dengan lapang dada, memberi tempat bagi keajaiban untuk menyusup. Kita tidak mengatur bagaimana jawaban itu harus muncul, kita hanya menyediakan wadah, jiwa yang tenang, hati yang jujur, dan kesediaan untuk hadir tanpa terburu-buru. Dan suatu saat nanti, ketika saatnya tepat, pertanyaan yang kita simpan dengan sabar itu akan mekar. Mungkin dalam bentuk pemahaman, mungkin dalam peristiwa yang mengubah cara kita melihat dunia. Atau mungkin, dan ini yang paling indah, jawaban itu tidak lagi penting, karena kita telah berubah menjadi pribadi yang tidak lagi membutuhkannya. Belajar menyimpan pertanyaan dengan penuh kesadaran bukanlah tanda bahwa kita menyerah. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kita cukup berani untuk tinggal dalam misteri. Cukup tenang untuk tidak tergesa, dan cukup bijak untuk tahu bahwa hidup tak harus selalu dijawab, cukup dijalani dengan hati yang terbuka. Karena sesungguhnya, beberapa pertanyaan diciptakan bukan untuk dijawab, tapi untuk mengantar kita pulang kepada diri yang lebih jujur, lebih lembut, dan lebih utuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.